Pada sesi yang lalu telah dibahas tentang tahap-tahap proses komputer itu melakukan booting, mulai dari komputer pertama kali dinyalakan atau di-on-kan hingga munculnya sistem operasi. Diceritakan di situ bahwa BIOS terlibat dalam hal pemeriksaan atau pengaturan perangkat keras yang ada pada komputer yang bersangkutan. Kali ini kita akan membahas perangkat keras mana saja yang diperiksa atau diatur oleh BIOS tersebut. Sebelum kita membicarakan hal tersebut, mari kita ulang sebentar tentang proses booting itu sendiri agar kita nanti lebih paham. Silakan Anda melihat ke papan tulis ini. Ketika komputer itu pertama kali dinyalakan atau di-on-kan, maka yang diakses lebih dulu adalah chip ROM BIOS untuk komputer tipe lama. Kalau untuk komputer yang tipe lebih baru, yang diakses adalah chip FBH, firmware hub. Dan yang komputer paling baru itu ada chip kecil yang dulu sudah ditunjukkan pada sesi yang lalu, yaitu tempat untuk nyimpan program dari EVI atau UEFI. Nah, ketika chip tersebut sudah diakses, maka di situ ada program bootstrap yang langsung dinyalakan, diaktifkan. Program bootstrap adalah program yang melakukan booting pertama kali, yang melakukan penyalaan komputer pertama kali. Program bootstrap ini akan segera memeriksa BIOS atau memverifikasi BIOS yang ada pada chip yang sama, pada chip yang tadi itu. Apabila BIOS ini diketahui tidak normal, maka komputer akan berhenti bekerja. Dan diberikan di situ informasi bahwa BIOS itu rusak, harus diganti atau diperbaiki. Nanti ada muncul tanda-tanda itu. Nah, kalau seandainya BIOS itu benar dan normal, maka segera BIOS-nya diakses, dijalankan, dieksekusi. Nah, saat itulah BIOS akan melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap perangkat keras yang ada pada komputer yang bersangkutan. Proses pemeriksaan pengecekan ini dikenal dengan nama POS yang merupakan kependekan dari Power on Self Test, yang artinya adalah kemampuan untuk memeriksa diri sendiri. Yang dimaksud diri sendiri adalah perangkat-perangkat keras yang ada pada komputer yang bersangkutan. Nah, pada dasarnya nanti program BIOS ini melakukan tugas utama, yaitu dia akan memberikan satu informasi mengenai perangkat keras yang ada di situ. Kemudian dia melakukan pemeriksaan terhadap perangkat keras yang ada di situ. Dan kemudian dia melakukan pengaturan. Nah, dalam hal ini yang mengatur sebetulnya adalah operatornya. Jadi program BIOS ini hanya sebagai fasilitasnya. Itu 3 tugas utama dari BIOS tadi. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Seandainya ada seorang teknisi yang baru merakit komputer atau setelah melakukan reparasi komputer, biasanya akan mengakses BIOS untuk mengatur ulang konfigurasi BIOS itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh teknisi atau operator tadi? Biasanya dia akan mengatur jam, tanggal, hari, bulan, atau tahunnya. Pengaturan ini ada sarananya di program BIOS tadi. Kemudian program BIOS itu kalau diakses, di dalamnya juga ada informasi yang menunjukkan tentang spesifikasi dan fitur dari storage. Storage yang dimaksud contohnya adalah hard disk drive atau SSD. Jadi di situ spesifikasi dari storage tadi, baik hard disk maupun SSD, akan ditampilkan misalnya mereknya apa, besarnya berapa, 1 tera, 500 giga atau berapa. Jenisnya apa, ATA atau SATA atau lainnya. Semuanya nanti informasi itu akan terlihat di situ, termasuk berapa jumlah hard disk yang dipasang, berapa jumlah SSD yang dipasang. Selain itu, fitur-fiturnya biasanya juga ditampilkan. Contohnya pada hard disk, itu ada fitur SMART, ya. SMART itu kependekan dari Self Monitoring Analysis and Recording Technology. Nah, fitur itu bisa di-enable atau di-disable.
diaktifkan atau dimatikan. Itu bisa diatur melalui sarana yang ada di BIOS tadi. Ada menu-menunya untuk itu. Nah, kemudian juga teknisi tadi atau operator tadi akan mengatur urutan booting. Bootingnya akan dimulai dari hard disk atau SSD. Kalau hard disk yang mana? Begitu, kalau hard disknya banyak. Ya. Kalau dia melalui SSD yang mana apabila SSD-nya banyak. Nah, disitulah akan ditetapkan booting untuk pertama kalinya harusnya melalui storage yang ini, SSD yang ini, atau hard disk yang ini. Ini ada pengaturannya di BIOS tadi. Nah, selain itu juga ada informasi pada BIOS tersebut mengenai spesifikasi dan fitur dari CPU. CPU itu prosesor ya. Nah, di sini akan menyebutkan spesifikasinya, misalnya CPU tadi jenis apa. Core 9, Core 7, Core 5, Core 3 atau apa akan dituliskan di situ. Ataukah kalau AMD itu Ryzen atau driver yang mana akan tertulis di situ. Termasuk nanti di situ fitur teknologinya ya, seperti kalau pada Intel ada HTT, Hyper-Threading Technology, ada ACE, Enhanced Intel Speed Step, ada VT, Virtualization Technology, ada XDBit, dan lain sebagainya, akan ditampilkan di situ. Selain itu juga ada informasi mengenai frekuensi. Yang dimaksud di sini, selain frekuensi dari prosesornya itu sendiri, CPU-nya itu sendiri, juga ada frekuensi dasar yang dikenal dengan nama base clock atau BCLK. Melalui inilah nanti prosesor itu bisa di overclock atau di underclock atau dibiarkan normal begitu saja. Nah, juga ada informasi mengenai voltage core yang singkat P-core, tegangan core. Nah, di sini tegangan core ini juga bisa dinaikkan atau diturunkan, di overvolt atau di undervolt sesuai kebutuhan atau dibiarkan normal saja. Nah, selain itu juga ada pengaturan untuk mode fan, yaitu fan yang digunakan untuk pendingin heatsink yang biasanya ada di atas prosesor. Itu bisa diatur pada mode tenang, quiet ya, atau mode apa. Itu bisa dilakukan pengaturan melalui sarana yang ada di BIOS. Selain itu juga akan ada informasi mengenai spesifikasi dan fitur dari RAM, Random Access Memory, yang nama ilmiahnya adalah memori utama. Orang umum menyebutnya dengan nama RAM. Nah, di sini spesifikasi RAM, misalnya RAM-nya itu ada berapa keping, ada berapa modul memori, ya. Kemudian besarnya berapa masing-masing, ya. Dia terpasang di slot mana, itu biasanya nanti ada informasi mengenai itu. Dan di situ juga ada informasi mengenai frekuensi RAM. Nah, sama seperti pada CPU tadi, frekuensi ini bisa Anda ubah nilainya jika Anda mau. Di overclock atau di underclock. Biasanya sih di overclock kalau dia mau, atau dibiarkan normal begitu saja. Selain itu juga ada informasi mengenai voltage dari memori. Dalam kata ini voltage DIMM. Ya, DIMM itu kependekan dari Dual Inline Memory Module. Voltasenya itu bisa dinaikkan atau diturunkan di overvolt atau di undervolt. Nah, memori ini juga bisa dibagi. Misalnya sebagian memori itu ukurannya itu disumbangkan ke kartu grafis. Apabila kartu grafis masih membutuhkan memori, bisa disumbangkan ke sana. Jadi nanti berapa yang disumbangkan ke kartu grafis, kemudian berapa yang dipakai sendiri oleh RAM itu sendiri. Namanya share memory. Di situ ada menunya untuk mengatur itu. Nah, selain itu juga ada menu yang menampilkan tentang fitur daripada memori atau RAM itu. Misalnya multi channel. Jadi di situ bisa diatur menjadi single channel, dual channel, triple channel, atau sesuai defaultnya ya. Jadi aturan standar pabriknya dengan cara meletakkan modul memori pada slot DIMM yang tepat. Jadi bisa diatur seperti itu. Bisa single channel, dual channel, atau dan seterusnya. Nah, kemudian tentang informasi mengenai grafis. Grafis ini orang lain menyebutnya biasanya VGA itu loh ya. Jadi ada yang internal, jadi grafisnya itu chip grafisnya sudah terintegrasi di prosesor pada teknologi komputer yang baru begitu. Jadi kartu grafisnya ada di prosesor, itu disebut grafis internal. Kalau yang lama untuk internalnya itu terintegrasi pada chipset, biasanya pada chip not bridge-nya. Atau dia pakai grafis eksternal,
yang ditancapkan pada slot. Kalau pada yang baru ini ditancapkan di slot PCIe. PCIe ini merupakan kependekan Peripheral Component Interconnect Express. Ya. Nah, itu bisa diatur. Anda akan menggunakan grafis internalnya atau eksternalnya. Itu bisa diatur melalui BIOS atau akan digunakan dua-duanya. Apabila memang Anda menggunakan grafis eksternal atau Anda menggunakan grafis onboard begitu ya. Jadi bisa diatur yang onboardnya atau yang eksternalnya. Nah, kemudian di situ juga ada fasilitas untuk mengatur konektor seperti konektor USB, LAN, audio dan lain-lainnya yang biasanya ada di back panel ya. Itu bisa difungsikan atau tidak difungsikan, bisa di-enable atau di-disable. Bisa dilakukan pengaturannya melalui BIOS. Nah, selain itu juga bisa memberikan password untuk memassword BIOS atau sistem operasi. Jadi kalau Anda melakukan pengaturan password untuk BIOS, maka orang lain tidak bisa masuk ke program BIOS setup ini atau CMOS setup ini. Karena ketika dia mengakses ke situ akan muncul suruh masukkan password. Jika passwordnya nggak cocok, maka tidak akan bisa masuk ke program BIOS setup atau CMOS setup ini. Nah, juga password untuk sistem operasi bisa diatur melalui BIOS ini. Artinya di situ, ketika sebelum sistem operasi muncul akan ada tulisan suruh masukkan password. Jika passwordnya tidak sesuai, maka tidak akan bisa masuk ke sistem operasi. Nah, ini contoh perangkat keras yang diatur, yang bisa diatur melalui program BIOS. Pertanyaannya, apakah semua program BIOS setup atau CMOS setup itu pasti ada menu-menu ini? Tidak semuanya seperti itu. Ada yang tidak ada. Jadi ada yang hanya punya sebagian saja. Dan ada yang lebih lengkap dari ini. Apa yang saya tuliskan ini tadi hanyalah sekedar contoh. Masih banyak menu-menu yang lain. Seperti itu. Tapi ada BIOS yang simpel, hanya menuliskan spesifikasi atau item-item tertentu dari ini. Kemudian seperti frekuensi, baik frekuensi untuk CPU, untuk memori, untuk grafis, apakah selalu bisa diubah-ubah? Oh, tidak demikian. Ada yang bisa diubah, ada pula yang enggak. Tergantung dari pabriknya yang membuat. Ya. Jadi dari pabrik BIOSnya atau yang menggunakan motherboardnya itu, pabrik motherboardnya itu. Jadi tidak selalu seperti itu. Nah, ini ulasan singkat tentang perangkat keras yang bisa diatur melalui program BIOS. Kita ketemu pada sesi selanjutnya.